Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali berjumpa dengan saya Kusnul Huda dalam acara Teras TVku. Teras TVku adalah acara ngobrol santai tentang berbagai persoalan yang ada di sekitar kita, dari persoalan politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Tapi seperti yang sebelumnya kami sampaikan bahwa dalam beberapa episode ini kita akan konsentrasi pada masalah politik. Hari ini kita akan kembali ngobrol dengan salah satu tokoh yang saat ini sedang sedang rame di dalam hal perpolitikan. Bersama saya sudah ada Mas Sinung Nugroho Rahmadi. Assalamualaikum Mas Sinung. Waalaikumsalam, apa kabar Mas? Ya, alhamdulillah sehat ya Mas Sinung. Alhamdulillah. Ini Mas Sinung ini dulu saya kenal masih di Humas ya. Ya. Di Humas, terus karirnya kemudian naik. Terakhir kayaknya di pariwisata sebelum kemudian jadi Wali Kota. PJ Wali Kota Salatiga. Ya. Acara ini sepenuhnya didukung oleh Ruang Furniture, Jalan Dr. Cipto nomor 183B Semarang, telepon 081 325 85 3636. Ini Mas Inung, sebelum ke soal wali kota ini, sekarang kesibukannya apa Mas Inung? Ya, karena saya sudah pensiun ini. Oh yes, lebih dulu pensiun dini? Ini satu pilihan ya, keputusan untuk memberikan kepastian, dan inilah yang menjadi sikap yang harus saya ambil untuk maju di dalam kontestasi. Supaya langkah-langkah ke depan tidak ada lagi orang bertanya maju nggak ya, gitu. Atau kemudian ada orang yang bertanya tentang status, bahkan juga mengenai soal mengambil formulir pendaftaran lalu ada benturan kepentingan dan sebagainya. Berarti kalau sudah mundur sudah mantep banget Mas Win. Ya bismillah. Bahasa cinta nih. Oh iya, gimana itu bahasa cinta ini? Saya masih ingat quote yang pernah saya tulis waktu saya mengajar di sebuah perguruan tinggi swasta ya. Dalam pasangan romansa itu kan, yang setiap hari membawa mawar akan kalah dengan yang hari ini membawa mahar gitu. Artinya cinta pun butuh kepastian. Nah, dalam kontestasi ini pun ketika kami misalnya dalam mengambil formulir di sebuah partai, hari ini saya sudah ber-KTA PDI Perjuangan. Ketika saya datang ke partai PDI Perjuangan, saya katakan bahwa saya sudah mundur. Lalu kemudian orang bertanya, loh kenapa mundur sekarang? Nggak mundur pada saat nanti ditetapkan sebagai calon? Tidak. Ya banyak yang memberikan saya ingin memastikan diri bahwa saya mundur. Dan itu sebuah pilihan yang tidak mudah karena fase itu saya lewati dengan perenungan dan juga berdiskusi dengan keluarga besar ya. Gitu. Tapi mohon maaf, bagi sebagian orang kan Mas Sinung kan sebenarnya karirnya masih cukup panjang, masih beberapa tahun ke depan, dan posisinya sekarang juga udah nyaman gitu, sudah PLT ya, PJ Wali Kota, artinya kan sudah pejabat yang lumayan ini, tapi kok kenapa milih mundur kan gitu? Tentu banyak orang yang mengatakan ada salah satu pendeta Kristiani di Salatiga pernah mengatakan sama saya, wah Pak Sinung ini pengorbanan ya. Saya mengatakan, Romo, saya mohon izin, terlalu berat diksi pengorbanan itu kalau diberikan kepada saya gitu. Artinya hanya orang-orang baik dan orang-orang suci yang pantas untuk mengemban tentang kata pengorbanan. Tapi saya lebih mengatakan lebih pantas niat baik saja. Jadi kalau kita punya niat baik, artinya semua orang bisa melakukan itu. Nah, niat baik inilah yang kemudian menjadi jawaban ketika banyak orang memberikan kepada saya, nyalon nggak sih Mas? Gitu. Maju nggak sih Mas? Sudah. Lalu dengan saya menyatakan saya mundur dan dinyatakan sudah pensiun dan memenuhi batas usia pensiun, lalu orang nggak bertanya-tanya lagi Mas. Artinya gini logikanya, lah kenapa mundur kalau tidak mau maju kan gitu. Iya. Kira-kira begitu logikanya. Kalau sudah benar-benar maju atau pengen maju itu kan memang sudah harus mempersiapkan segalanya, termasuk dengan mundur dari posisi sekarang sehingga nanti nggak ribet lagi di perjalanannya gitu. Itu yang saya maksudkan kepastian. Kepastian gitu. Tapi ngeten Mas Inung, jadi ketika sebelum maju itu atau keinginan maju itu sebenarnya dari mana? Ya, tentu ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Saya sepulang ditugaskan sebagai PJ di Salatiga, saya pulang,
Kemudian banyak orang mengatakan, Pak Sinung kenapa pulang? Ya saya anggap ini euforia ya, spontanitas orang semedot apa istilahnya ya, semedot itu apa ya, sudah langsung pulang, sudah selesai gitu. Ya saya anggap ini spontaneously feeling aja. Nah, tetapi lambat laun ketika memasuki tahun baru 2024 sampai mendekati Pilpres, kemudian selesai Pilpres, tokoh masyarakat mulai masif nih datang bersilaturahim sampai pada satu titik, Mas maju Mas gitu. Nah, agak mulai goyang nih, bener nggak sih ini? Gitu. Nah, saya punya kenalan teman di perguruan tinggi negeri di Semarang. Tolong dong dicek ini bener nggak sih pendapat masyarakat tokoh-tokoh yang kemarin pada dolan ke tempat kami. Gitu ya. Oke Mas, tak bantu. Terus mereka melakukan semacam kayak survei sederhana begitu di 4 wilayah kecamatan, terus disampaikan kepada kami. Iya Mas. Tapi ini semacam apa ya, personal survei ya, untuk diri kita sendiri ya, untuk merecek apakah betul antusiasme yang sudah diberikan kepada kami, dan ternyata betul. Ya, terus akhirnya saya harus sowan kepada para kiai, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat. Ya, saya mau maju dan saya menyatakan diri mundur sebagai ASN gitu. Artinya dengan desakan atau permintaan dari itu, kemudian muncul cinta itu. Cintanya tambah besar dengan teman-teman atau masyarakat di Salatiga, sehingga kemudian siap untuk maju. Tapi dari keluarga, ya, gimana kalau tentu keluarga untuk sampai pada fase memutuskan, ya saya menyatakan berhenti sebagai ASN, itu tidak mudah ya. Tentu saya harus meminta waktu, terutama dengan istri saya dan anak-anak juga, dan juga ibu saya, dan lalu dengan keluarga besar, dengan kakak saya, dengan adik saya. Dan alhamdulillah mereka mengatakan kalau sudah seperti itu, ya sudah. Ladang pengabdian karena kepentingan yang jauh lebih besar pada masyarakat yang kamu dibutuhkan di sana dengan segala risiko ya. Dan tentu saja nawa itu baik, itu kita mohonkan, kita ikhtiarkan dalam doa. Ya udah Bismillah. Kalau sekarang posisi Mas Lim tinggalnya di mana? Saya di Puspo Giwang. Di Semarang ya. Di Semarang, dan weekend ini Kamis ya, besok Jumat kami insya Allah. Kalau setiap weekend, kalau nggak Kamis malam atau Jumat pagi, saya ke Salatiga. Gerilya tuh. Bukan gerilya sih, membangun komunikasi ya. Membangun komunikasi ya, membangun komunikasi dengan warga. Ada pengajian, kemudian ada senam bersama, ada jalan sehat. Saya hobinya kan jogging Mas. Jadi. Berarti proses itu, proses tadi silaturahmi, jalan sehat, itu sekarang sudah mulai berjalan, artinya itu tidak putus dari ketika jenengan jadi PJ. Persis, yang saya lakukan itu sama halnya dengan waktu saya menjadi PJ. Jadi saya tinggal meneruskan aja, dan beberapa warga ketika lewat Instagram, lewat X, lalu juga lewat Facebook gitu, menyatakan, Pak kok nggak pernah jalan-jalan sih Pak? Oh ya besok ya, gitu. Jadi tinggal meneruskan saja sih sebenarnya. Iya betul. Masyarakat jangan-jangan ngerosoknya si PJ. Masih Mas, masih ada manggil gitu, Pak PJ apa mboten. Manggilnya Pak PJ gitu. By the way, boleh saya minum ya Mas? Moga. Sambil minum. Ini Mas, ada filosofi. Jangan pernah memaki kopi yang dingin. Dia pernah hangat tapi kau biarkan. Iya. Kayak cewek gitu. Iya. Jadi saya pernah juga bicara sama adik-adik ya di bangku kuliah gitu. Hati-hati loh, perempuan itu kagum sama kegantengan cowok itu hasil riset loh Mas. Jadi bisa jadi antitesisnya juga ada. Jadi kekaguman perempuan terhadap laki-laki gagah, ganteng itu 3 menit. Jadi kalau ada laki-laki cowok cemburu sama ceweknya gara-gara si cewek lihat cowok ganteng, kayaknya terlalu kekanak-kanakan. Biarin aja, paling 3 menit. 3 menit. Lah yang menit keempat, lebih sustain, perempuan tuh lebih kagum kepada laki-laki yang santun, yang nggak pelit, yang nggak pemarah, ya, yang mengalah. Jadi lebih banyak attitude-nya. Ngapain ganteng, tapi suka pelit. Ngomong kasar, tapi suka pelit, nggak suka. Jadi kalau ada ganteng ya Mas ya, iya ganteng. Biasa aja.
Kalau sekarang kembali ke ini, Mas. Oh iya, ya boleh. Sudah mulai bentuk tim atau apa gitu? Tentu ya. Begitu kami menyatakan ya saya pensiun, terus teman-teman ayo kita berhimpun, siapa ketuanya, kemudian kita berhimpun komunikasi siapa. Tentu yang menjadi tim ini yang non ASN ya Mas ya. Jangan sampai kemudian membuat susah orang karena netralitas tadi. Karena saya juga mantan ASN. Tapi banyak yang bikinnya begitu. Jadi artinya dalam konteks itu jangan sampai kemudian kita meminta tolong orang duduk di dalam tim sukses, tapi justru memberatkan beban moral bagi yang bersangkutan. Ya. Tapi kita kemudian memilah dan memilih siapa yang bisa kita dudukkan seperti itu. Dan kita bentuk ketuanya, kemudian pembina pasti, kemudian beberapa tim. Dan ibarat kata saya sekarang juga harus manut terhadap program mereka gitu. Jadi yang mengatur termasuk tadi hubungan ke masyarakat, persis. Kapan harus senam, dan termasuk saya hadir di TV-ku ini sudah ada yang terschedule karena pemimpin redaksi sudah jauh hari sebelumnya, hari ini kita ke TV-ku dan saya laporkan langsung on schedule gitu. Oh gitu. Siap. Oke. Ini apa namanya? Sekarang kan sudah Juli ya Mas ya. Juli, besok Agustus sudah mulai pendaftaran di ini. 27 Agustus. Nah, sudah melakukan pendekatan ke partai-partai. Ya, tentu hal ini juga dilakukan oleh para kandidat. Artinya hal yang wajar dilakukan oleh para kandidat dan semua warga negara yang memenuhi hak dan kewajibannya selaku warga negara untuk mengikuti kontestasi. Selain di PDIP, saya juga ke Gerindra, kemudian ke Demokrat, kemudian ke Nasdem, kemudian juga ke PKS dan PKB. Selain daripada itu juga ada komunikasi dengan partai yang non-legislatif ya, yang tidak memiliki kursi, seperti Golkar, kemudian P3, PAN, kemudian partai lainnya gitu, Hanura dan sebagainya. Ini harus ada komunikasi ya, politik gotong royong lah Mas. Artinya hampir semua partai sudah dijajaki. Komunikasi ya. Ya. Tinggal nanti ketika komunikasi itu sudah bisa kita lakukan, begitu salah satu partai pengusung terutama PDIP yang kami menjadi anggota mengusung Rekom turun, koalisi itu akan jauh lebih smooth karena kami sudah berkomunikasi sebelumnya. Betul nggak Mas? Jadi daripada kita, tapi tentu dalam berkomunikasi itu kita minta izin ya. Bolehkah kita berkomunikasi dengan partai lainnya? Boleh. Nah, nanti begitu Rekom turun, antar ketua partai dalam berkomunikasi itu akan jauh lebih enak. Artinya komunikasi antar partai itu tidak dilakukan antar partai, tapi ya tetap dilakukan antar partai, tapi terutama Mas Zinung yang muter gitu ya. Ya, ini tentu menjadi kerja kolaboratif ya. Artinya secara struktur dan secara personal gitu. Jadi kata kuncinya sebenarnya komunikasi. Baik komunikasi, jangan sampai mohon maaf, jangan sampai ketika saya melangkah tanpa sepengetahuan partai yang saya ikuti, di mana saya mendaftar pertama kali. Tentu ini seizin dan sepengetahuan begitu. Tapi secara kepartean, keanggotaan partai, Mas Zinung partainya PDIP. Ya. Sudah lama itu? Ya baru ketika kami mengikuti, setelah saya menyatakan diri keluar dan saya mendaftar, kemudian saya ditanya, apakah bersedia menjadi anggota PDIP? Bersedia. Apakah status Anda? Lah ini saya sudah pensiun gitu. Kan ada kepastian itu. Berarti begitu mendaftarkan diri. Betul. Kan banyak orang yang kemudian menunggu sampai Rekom datang lah, kemudian menunggu sampai ditetapkan lah. Jauh lebih baik ketika kita mengembalikan formulir, ya saya sudah mundur, bersedia diberikan KPK. Tapi itu kan kemarin masih komunikasi ya, update-nya, rekomendasinya, perkembangannya rekomendasi. Mohon doanya, Mas. Nanti dulu, jawabnya nanti dulu. Pemirsa, kita break dulu sejenak untuk yang satu ini. Ngopi lagi kita.